Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil karim, alhamdulillahis sami'il alim, alhamdulillahir raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-muallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kali ini saya ingin membuat video yang apa adanya saja dan ala kadarnya, karena ya seperti ini, saya sedang membuka banyak buku ya, bukan kitab, buku Bahsul Masail. Banyak ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buku-buku Bahsul Masail yang saya buka-buka. Baik, kita fokus ke permasalahan ini dari kitab Santri, bukan kitab ya, buku Santri Salaf Menjawab, terbitannya Pondok Pesantren Sidogiri. Ini jilid 1 ya. Di jilid 2-nya ada di sini. Nah, kita fokus di sini, jual tanah untuk gereja. Saya bacakan, orang Kristen akan membangun gereja di sebuah desa terpencil karena tidak ada lahan, harus membeli di salah satu warga, ya kan? Dan yang menjadi buruh untuk pembangunan gereja itu adalah para muslim. Pertanyaannya, bolehkah menjual tanah untuk orang muslim dan digunakan tempat ibadah mereka ya? Jadi untuk orang non muslim, jadi pertanyaannya itu fokus ya untuk non muslim dan fokus atau khusus untuk tempat ibadah ya. Jadi jangan melebar untuk non muslim tapi untuk rumah tinggal mereka, jangan. Ini berbeda. Fokus ke masalah non muslim dan tempat ibadah mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh muslim bekerja untuk orang kafir dalam rangka, ada dalam rangkanya membangun tempat ibadah, dan bagaimana pula hasil uangnya? Nah, jadi hukum masalah bekerjanya dengan hasil kerjanya itu berbeda loh ya. Nanti statusnya berbeda. Baik, kita harus jeli membaca teks dan nanti kita baca satu persatu. Menjual tanah kepada orang kafir untuk maksud di atas ya, untuk maksud di atas. Jadi untuk tempat ibadah. Hukumnya haram ya, menjual tanahnya, aktivitas penjualan tanahnya itu haram. Tapi akad jual belinya itu sah. Artinya jual belinya itu ketika sudah terjadi jual beli, maka hak miliknya sudah beralih ke orang pembelinya. Nah, itu namanya sah dan tidak bisa dibatalkan. Baik, sedangkan uang hasil penjualannya adalah syubhat qawiyah, sangat-sangat syubhat, artinya harus dijauhi betul karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Nah, kemudian yang kedua, bekerja kepada orang kafir untuk, ya ada garisnya ini, untuk membangun tempat ibadah mereka, hukumnya haram karena termasuk membantu kemaksiatan. Karena ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan di sini dijelaskan juga, sedangkan uang hasil kerjanya juga dihukumi haram. Uang hasil kerjanya, entah itu uang, entah itu barang, hasil kerja membangun tempat ibadah non muslim itu hukumnya haram, tidak boleh diberikan kepada siapapun dan haram. Yang penjelasannya, nah ini ada penjelasannya yang menjadi penyebab perbedaan antara uang hasil penjualan tanah yang tidak dihukumi haram dengan uang hasil pekerjaan yang dihukumi haram adalah karena, nah ini karena apa? Karena dalam menjual tanah yang ditransaksikan adalah barang halal, yaitu tanah. Jadi tanahnya tetap halal, jadi diserah terimakan kepada pembeli, tetap menjadi tanah yang halal. Sedangkan dalam bekerja yang ditransaksikan adalah sesuatu yang haram, yaitu kerja untuk membangun gereja. Jadi yang haram itu tanah, ketika tanah itu sudah jelas-jelas digunakan untuk gereja, untuk pura, untuk sinagog,
untuk apalagi itu ya, untuk kelenteng dan lain sebagainya, atau untuk tempat peribadatannya orang musyrik. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, tidak bolehnya karena untuk membangunnya itu ya. Tapi kalau tidak tahu bahwa ada orang non muslim gitu ya, beli tanah kita, tapi itu untuk tempat tinggal mereka, dan kita tinggal di bukan Darul Harb, nah maka itu boleh. Ternyata kok jarak beberapa tahun dijadikan gereja, nah itu bukan dosa kita, dan jual belinya tetap sah dan halal hasilnya. Nah di sini kemudian kerja untuk membangun gereja, oleh karenanya uang yang dihasilkan menjadi haram. Nah ini saya soalnya pernah waktu duduk di bangku madrasah tsanawiyah, guru fikih saya, masih ingat namanya tapi tidak usah saya sebutkan. Beliau itu saya presentasi di depan, tapi beliau mendebat saya di depan kelas. Jadi di depan teman-teman. Di debat apa? Saya waktu itu membuat makalah masalah fikih karena pelajaran fikih, dan itu beliau membantah saya. Saya menjelaskan ketika itu makalah tentang, saya bilang haram kuli muslim kok membangun gereja atau ibadahnya umat agama lain, itu haram. Saya bilang begitu. Ternyata setelah saya membacakan makalah, guru saya langsung saat itu juga membantah saya, oh tidak haram, boleh itu, apalagi kalau itu tidak bisa makan, tidak bisa hidup keluarganya. Lah ini loh, saya masih ingat betul ini. Yang bukannya saya sakit hati atau gimana, enggak, saya enggak sakit hati. Masalahnya ini akan menjadi rancu bagi teman-teman saya satu kelas. Saya waktu itu sudah berpikir seperti itu. Kenapa membuat rancu? Karena beliau mengatakan, coba diperhatikan kata-katanya, itu halal apalagi. Masalahnya di situ. Harusnya begini, itu haram kecuali kalau dia tidak bisa makan, kalau tidak bekerja di jadi kulinya tempat ibadah agama lain. Nah itu akan ada beda lagi hukumnya. Bisa jadi boleh dan halal. Boleh dan halal beda ya. Perhatikan, boleh dan halal. Karena bisa jadi boleh tapi tidak halal. Bisa jadi tidak boleh, artinya haram tapi uangnya halal. Nah itu akan berbeda variasi ya. Baik, kita baca. Ini sebetulnya nanti ada, kalau baca lebih panjang ini ya videonya, tapi nanti jadi panjang, nggak apa-apa ya. Ini ya, nanti kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Fathul Mu'in. Wa kadza haruma, dan begitu juga haruma, haram, bai'u nahwil miski, membeli semisal misik minyak wangi li kafirin, ya, menjual semisal misik untuk orang kafir. Yashtari li tatyibis sanami, yang orang kafir itu membeli misik, yashtari misik ya, li tatyibis sanami, untuk memberi harum-haruman pada arca-arca atau patung-patung atau dewa-dewa mereka. Wal hayawani, bahkan juga sekedar hewan-hewan yang jadi persembahan ibadah mereka. Li kafirin, yang menjadi milik orang kafir. Aulima, diketahui, annahu ya'kuluhu, yang diketahui bahwa orang-orang kafir akan memakan hayawan yang disembelih ini, karena penyembelihannya itu untuk peribadatan, untuk persembahan kepada setan-setan mereka. Annahu ya'kuluhu, ya, bila dzabhin, ya, yang mana mereka memakan hewan-hewan itu bila dzabhin, tanpa penyembelihan, karena penyembelihannya orang kafir ya, bukan orang ahli kitab, beda ya. Orang kafir, maka orang non muslim yang bukan ahli kitab, karena penyembelihannya tentu tidak sesuai syariat, tidak ada bismillah, tidak disembelih secara sempurna dan lain sebagainya. Ila angqal, sampai penulis muallif mengatakan fala yajuzul i'anatu alaihima, tidak boleh memberikan pertolongan alaihima, untuk keduanya, untuk tatyibis sanam wal hayawan wa nahwu dzalik, dan juga yang lainnya selainnya semacamnya ya, termasuk menjual tanah, memberikan fasilitas. Nah termasuk yang dikatakan oleh beliau di video tadi, yaitu
memberikan menyumbang apa saja kebutuhan untuk acara peribadatan mereka. Ya, Muslim menyumbang acara peribadatan mereka. Jadi mempersiapkan makanan untuk persembahan. Untuk persembahan loh ya. Kalau makanan untuk selesai acara yang itu sudah di luar acara persembahan, di luar acara hari raya, nah itu boleh. Nah, di sini ya, min kulli tasarrufin yufdi ila maksiatin, dari segala macam aktivitas serah terima, yufdi ila maksiatin, yang mengantarkan kepada maksiat, yakinan au dhannan, secara yakin maupun secara prasangka. Jadi kalau sudah ada prasangka, jangan-jangan ini nanti dipakai untuk persembahan, untuk ibadah mereka, itu sudah tidak boleh kalau sudah ada prasangkaan. Wa madzalika yasihul bai'u, dan jika tapi kalau sekedar dzon yang tidak kuat, jadi jangan-jangan tapi kayaknya enggak deh. Nah, kalau ada kayaknya enggak deh, wa ma'adzalika yasihul bai'u, maka baiknya itu bisa sah. Ya, baik. Itu dari Fathul Mu'in. Wa tasihul mu'amalatu fi thalathi, lakin al-ma'khudhu fi mas'alatil hurmati syubhatuhu qawiyatun, wa fi mas'alatil karahati akhaffu. Ya, ini langsung Bughiyatul Mustarsyidin mengomentari takbir yang semacam ini. Pertanyaan tadi, muamalah fi thalathi, dalam gambaran yang ketiga itu sah, lakin al-ma'khudhu fi mas'alatil hurmati syubhatuhu qawiyatun, tapi yang diambil itu dalam masalah keharamannya itu karena apa? Karena syubhatuhu qawiyatun, karena syubhatnya sangat kuat. Wa fi mas'alatil karahati akhaffu, dan dalam masalah kemakruhannya itu lebih ringan. Ya, kemudian ini penting ini. Ini apa ini? Wala ay la yasihhu. Ya, la yasihhu. Jadi wala ini dari matannya, ay la yasihhu, ini dijelaskan. La yasihhu, tidak sah, istijarun li ta'limit taurati, tidak boleh orang muslim itu menerima upah untuk mengajarkan Taurat. Wal Injil, baik ini Taurat, tentunya Taurat dan Injil yang sudah mengalami perubahan. Wasihri, dan juga mengajarkan sihir. Wal fuhshi, dan aktivitas seksual. Wan nujumi, dan astrologi. Perbintangan, ilmu perbintangan yang mengarah kepada kesyirikan ya, bukan perbintangan yang ilmu fisika. Warramli, romal itu melemparkan melemparkan senjata ya, semacam menembak, semacam ketapel dan memanah dan lain sebagainya, itu warramal. Ila angqal wala lizzumari wan niyahati wa hamlil khamri ghairil muhtaramati la lil iraqati wala litaswiril hayawan wa sairil muharramat wa ju'ila fi at-tanbihi min al-muharramati al-ghina wa fihi kalamun dzakartuhu fi syarhi wa la yajuzu akhdhul 'iwadi 'ala syai'in min dhalik. Ya, ini Mughnil Muhtaj. Dan tidak juga boleh menerima upah, muslim itu menerima upah untuk zumar, untuk rombongan penggembira, untuk acara-acara kesesatan, itu tidak boleh. Wan niyaha, dan menangisi jenazah. Wa hamlil khamari, dan membawa khamar. Ghairil muhtaramati la lil iraqati wala li taswiril hayawanati, dan tidak boleh untuk menggambar hewan-hewan, karena menggambar makhluk hidup kan tidak boleh. Wasairil muharramat, dan juga tidak boleh menerima upah dalam segala bentuk perbuatan yang haram. Waju'ila fi at-tanbih, dalam kitab tanbih minal muharramatin, semuanya itu dianggap
dihukumi, distatuskan sebagai perkara yang haram. Al-ghina'u, apa yang diharamkan yaitu al-ghina'u, menyanyikan tembang-tembang atau kidung-kidung yang menjadi khasnya agama lain dalam peribadatan mereka, ya. Wa fi kalamun dzakartu fi syarhi wala yajuzu akhdhul iwadi, tidak boleh menerima ganti, ya. Ganti iwad itu ganti, entah itu harga, entah itu barang, ala syai'in min dzalik. Baik, itu dari santri salaf menjawab. Baik, saya taruh di sini. Kita lanjut ke sini. Ya, jadi sudah jelas dari buku ini saja apa yang disampaikan oleh beliau di video itu perlu dikoreksi. Fokus hanya di apa yang beliau sampaikan, ya, tidak menjalar ke ucapan-ucapan yang lainnya. Karena khawatirnya nanti kemudian diyakini itu tadi, ya, bahwa boleh membantu apa saja keperluan untuk peribadatan agama lain atau hari raya mereka. Yang itu mendukung peribadatan mereka. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Meresmikan tempat ibadah agama non muslim. Ini dari Ahkamul Fuqaha dari PWNU Jawa Timur, ya. Baik, bagaimana hukum seorang muslim meresmikan tempat ibadah agama lain? Hanya meresmikan. Jawabannya, meresmikan tempat ibadah agama lain pada dasarnya adalah haram, bahkan bisa menjadi kufur, ya, jika disertai ridho terhadap kekufuran. Ya, jadi jadi ketika kita membantu permakanan, membantu apa saja kebutuhan untuk peribadatan agama lain, itu haram dan bisa menjadi kufur kalau kita ridho. Nah, apalagi sekedar meresmikan, kecuali bila terpaksa. Nah, kecuali terpaksa, misalkan kalau kamu tidak bantu kamu akan dibunuh. Nah, mungkin ada muslim yang tinggal di wilayah semacam Papua yang itu banyak non muslimnya dan dipaksa harus membantu peribadatan mereka, kalau enggak akan dibunuh. Lah, itu boleh. Asalkan apa? Asalkan qalbunya tetap beriman. Nah, baik, sandarannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kemudian ini dijelaskan ayat ini adalah larangan, nahyun an muawanati ghairina ala ma'asillahi ta'ala. Jadi tidak boleh menolong orang selain agama Islam dalam rangka memaksiati Allah. Ya, baik, kita lanjut. Ini masih sama dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini kemudian langsung ke ini, ya. Nah, ini jadi intinya bahwa kita bertoleransi itu sangat bagus terhadap non muslim, sangat bagus dan sangat dianjurkan, sangat wajib. Nanti saya tunjukkan di ini, ya, di sini di Jawabul Masail. Sangat bagus dan sangat dianjurkan Islam. Tapi tidak lantas semuanya itu boleh hanya karena niatnya toleransi, hanya karena niatnya kasih sayang, ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Oke, ini. Nah, di sini nih penting nih dari Qawaidul Ahkam dari Imam Izzuddin bin Abdissalam. Al-mithalu sadis wa thalathun at-taqriru 'alal ma'asi kulliha mafsadatun. Jadi setiap persetujuan terhadap kemaksiatan itu adalah kerusakan, lakin yajuzu at-taqriru 'alaiha 'indal 'ajzi. Jadi boleh menyetujui kemaksiatan jika ada kelemahan karena kita tidak mampu an ingkariha, karena tidak mampu mengingkarinya bil yadi wal lisani, dengan lisan dan atau kekuasaan, boleh membiarkannya. Baik, begitu lanjut. Jadi kalau memang kita tidak mampu, ya kita hanya membiarkan saja. Membiarkan loh, ya, takrir itu menyetujui, bukan membantu, beda, ya. Jadi ini jangan dibawa, jangan dipelintir untuk membantu maksiat kalau tidak mampu. Nah, ini beda, ya. Baik, khotimatun.
tahrumu mawaddatul kafiri liqaulihi la tajidu qauman ila akhirih fa in qila qad marra fi babil walimati anna mukhalatatal kuffari makruhatun. Ya, jadi ketika bergaul dengan orang-orang kafir itu makruh, ya. Hukum dasarnya begitu ya, bergaul dengan orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah makruh. Ujibu bi annal mukhalatata tarji'u ila adh-dhahiri wal mawaddata. Ini fa in qila, ya, mohon maaf. Fa in qila, jika dikatakan bahwa ada orang berpendapat bergaul dengan orang kafir itu makruh, maka dijawab ujibu, ya, dijawab. Dijawab oleh siapa? Yaitu oleh mu'alif kitab Al-Iqna, yaitu Asy-Syirbini, Imam Asy-Syirbini. Dijawab bagaimana? Bi anal mukhalatata tarji'u ila adh-dhahir. Jadi bisa dilihat zahirnya gimana, wal mawaddata ila al-maili al-qalbiyyah. Al-qalbiyyi. Al-qalbiyyi karena di sini ada ila, ya. Cinta terhadap orang kafir itu mengarahkan kepada cinta secara qalbu, ya. Fa in qila al-mailu al-qalbiyyu la ikhtiyara lis-syakhsi fihi ujibu bi imkani daf'ihi, ya, bahwa cinta kepada orang kafir dalam qalbu itu tidak mutlak begitu, ya, tergantung apa? Bi imkani daf'ihi, tergantung kemampuan untuk menolaknya, bi qat'i asbabil mawaddati, asalkan mau menolak, ya, allati yansha'u anha mailul qalbi kama qila innal isa'ata taqta'u uruqal mahabbati, ya. Baik, ini terlalu melebar, ya, tadi saya bacanya sekilas aja, ya. Nah, di sini qalat Tarasusi, ini mungkin bagi kita tidak terkenal ulama karena kita jarang baca, ya. Qalat Tarasusiyu in qama ta'ziman. Jadi orang muslim yang berdiri mengagungkan siapa? Lidzati, kepada orang kafir. Mengagungkan orang kafir. Wa ma huwa alaihi, pada mengagungkan orang kafir, ya. Kafara, dia kafir juga. Li'ana ridha bil kufri kufrun, kafir, ya, li'ana ridha, karena ridha kepada kekufuran itu adalah kufur. Fa kaifa yata'azzamul kufru, bagaimana bisa kekufuran dianggap agung, ya. Jadi nggak boleh orang muslim kok mengagungkan orang lain, apalagi menganggap mulia peribadatan agama lain, menganggap mulia aktivitas hari raya agama lainnya, tidak boleh. Baik, ini terakhir sebagai penutup, sebagai akhiran, supaya tidak salah faham, ya. Baik, di sini saya bacakan di sini. Mohon maaf dengan tangan kiri, tangan kanan megangi kamera, ya, megangi HP. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bali nasara fi baitil muqaddasi amanan. Nah, di sini ceritanya Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada orang-orang Nasrani di Baitul Maqdis di Palestina, amanan, surat perjanjian keamanan, ala anfusihim, bahwa orang-orang Nasrani itu akan mendapatkan keamanan dari umat Islam, wa auladihim, dan anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, wa jami'i kanaisihim, bahkan umat Islam tidak akan sekali-kali merusak tempat ibadah mereka, ya, tidak sekali-kali merusak, bukan berarti lantas boleh mendukung, membangun, menyumbang gereja, tempat ibadah agama lain, tidak boleh. Ini tetap jadi batasan toleransi itu tidak boleh mengganggu, ya. Sekali lagi, batasan toleransi itu tidak boleh mengganggu. Karena isinya la tuhdamu, tidak dirusak, wala tuskanu, tidak juga diduduki, ditinggali secara paksa, diusir umat Nasraninya dari gerejanya, tidak boleh. Ya, umat Islam tidak akan sekali-kali melakukan itu. Wahina ja'a waktu sholati. Nah, ketika datang waktu sholat, wa huwa jalisun, dan Umar saat itu sedang duduk, fi sohani kanisatil qiyamah, di atap atau
atau ini apa? Suhun itu bukan atap ya, tapi beranda. Nah, jadi teras atas. Kanisatil qiyamah, gereja kiamat. Kharaja, maka Umar keluar. Wa shalla, dan Umar salat kharijal kanisati, di luar gereja. Ala darajati, di tangga, allati ala babiha, yang ada di pintunya, bi mufradi, sendiri. Jadi Umar memilih salat sendiri. Salat ini ya, salat fardu ini ya. Wa qala lil Patrik, jadi Umar berkata kepada Patrik setelah salat, lau sallaitu, andai saja aku salat dakhilal kanisati, di dalam gereja, la akhudhuhal muslimuna, maka orang-orang muslim akan menganggap ini sebagai sunnahnya Umar bin Al-Khattab min ba'di, sepeninggalku. Wa qalu huna shalla Umaru, kemudian orang-orang mengatakan, orang-orang setelah beliau, disinilah Umar salat. Tsumma kataba kitaban yuswa bihil muslimuna, dan kemudian Umar menulis surat, menulis perjanjian yang diwasiatkan kepada umat Islam, alla yusalli ahadun minhum ala darajah, janganlah satupun umat Islam itu sholat di tangga, di pintu gereja, illa wahidan, kecuali sendiri-sendiri saja ya, karena dulu Rasulullah pernah sholat di mimbar beliau ya, jadi posisinya di atas mimbar Rasulullah sholat, tapi ketika sujud beliau turun ke tanah. Nah itu Rasulullah Umar terkenang kejadian itu, maka Umar supaya tidak menjadi sunnah, maka Umar melarang orang-orang sholat berjamaah di teras luar gereja, tapi cukup sholat sendiri-sendiri, walaupun itu sholat fardu ya. Ghairu mujtami'ina lis-sholati fiha ya, wala muadzinina 'alaiha, dan tidak boleh juga azan ya, tidak boleh juga azan di gereja ya. Amma ahduhu lahum faqad kana mathalan fis samahati wal muru'ati, la yatma'u fihi tami'un min ahli hadarati min hadarati tarikhi kainatu ma kanat fakataba lahumul ahda alladhi qala fi ya. Jadi apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini sudah menjadi pelajaran yang sangat bagus tentang toleransi dan kewibawaan umat Islam ya. Dan orang-orang yang merasa butuh penjelasan, ini sudah cukup penjelasan ini ya, dari generasi ke generasi yang butuh penjelasan, ini sudah cukup. Fakataba lahumul ahda, maka Umar menulis perjanjian, alladzi qala fihi, di mana Umar bin Khattab menulis, hadza ma a'ta Abdullah Umaru amirul mu'minina ahla ayliya'i minal aman. Jadi inilah yang bisa diberikan oleh Umar amirul mu'minin, hamba Allah, kepada penduduk Elia berupa keamanan. A'tahum amanan, yang Umar memberikan kepada mereka keamanan, li anfusihim wa amwalihim kana isma salabanihim saqimiha wa bari'iha. Salaban ini apa ya, saya belum tahu, belum buka kamus juga ya. Intinya Umar memberikan keamanan kepada jiwa mereka, tidak ada yang dibunuh, harta mereka tidak ada yang dirampas, gereja mereka juga tidak ada yang diduduki, dikudeta, kemudian wasairi millatiha, dan juga segala macam peribadatan mereka silakan, kami tidak akan mengganggu, tapi kami juga tidak akan mendukung. Nah begitulah, tidak akan mendukung, tidak akan memberikan sumbangan juga. Innahu la tuskanu kana isuhum, gereja mereka tidak akan diduduki, wala tuhdamu, tidak akan dirusak, wala yuntaqasu minha, tidak akan juga sedikit pun dikurangi, wala min khairiha wala min salibiha, salib mereka juga tidak akan dihancurkan, tidak akan dikurangi sama sekali ya. Intinya wala min syai'in min amwalihim, harta mereka juga tidak akan diambil, wala yakrahuna ala dinihim, agama mereka juga tidak akan diganggu dalam beribadah mereka, wala yudaru ahadun minhum, tidak akan diberikan bahaya sedikit, wala yuskanu bi aliya ma'ahum ahadun minal yahud, tapi mereka tidak boleh memberikan tempat tinggal untuk orang-orang Yahudi. Nah baik, ini bukan terjemahannya ya, ini kesimpulannya ya. Ya intinya begitu.
Baik, semoga buku-buku ini bermanfaat, penjelasan kami tidak dipelintir, tidak juga dianggap pansos atau apa, tapi murni supaya tidak salah faham, tidak dianggap sebagai agama yang dijelaskan oleh beliau. Tapi agama kita itu begitu prinsipnya sebagaimana yang ditulis oleh para ulama. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana? Penjelasannya sangat gamblang bukan? Nah, cuman mungkin ada sebagian pemirsa yang terkaget-kaget. Loh, masa haram sama sekali? Apa iya seperti itu? Masa nggak boleh? Islam kok rasanya sepertinya sempit. Nah, ini dia. Pertanyaan Anda bagus banget. Dan memang Islam itu agama yang luar biasa, sangat luas. Dan ma ja'alallahu alaikum fid dini min harajin. Allah tidaklah menginginkan kamu mendapatkan kesulitan di dalam menerapkan agama Islam. Maka bagi Anda yang merasa apa yang sudah saya bacakan, saya hanya membaca loh ya tadi ya, apa yang saya bacakan tadi itu terasa memberatkan, baik, berikut ini akan saya buatkan penjelasannya lebih panjang. Dan siapa saja ulama yang memperbolehkan Muslim membangun tempat ibadah agama non-Islam, ya, dan apa saja dalilnya. Sehingga apa? Nanti dari komparasi dua kelompok fatwa ini, maka kita bisa mengikuti mana yang lebih baik menurut kita masing-masing sesuai kondisi kita masing-masing. Karena apa? Tidak selalu Islam itu paten, ya, tidak selalu paten di segala kondisi. Makanya di dalam kaidah fikih apa? Taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinati wal azminati wal ahwali. Ya, hukum-hukum dalam agama Islam itu bisa saja berubah sesuai kondisi dan tempat, juga zamannya seperti apa.